Nama saya Muhammad Saban Rahmatullah, NIM 192904-2001 dari PT IKD Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, Pemulaan Kehidupan Manusia. Yang pertama itu tahap perkembangan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara biologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Reaksi terhadap rangsang dari luar telah dimulai sangat awal. Ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur, ovum, tunggal, ova, jamak, dan sel laki-laki spermatozoa, tunggal, spermatozoon, jamak. Pada tahun 1998, bagi periode prenatal menjadi satu fase germinal waktu 2 minggu pertama, yang kedua fase embrional waktu 6-8 berikutnya, yang ketiga fase fetal mulai minggu ke-8 sampai dilahirkannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Santork 2002 bahwa periode prenatal dibagi menjadi 3 fase yang meliputi periode germinal, embrionis, dan fetal. Adapun masing-masing periode dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan prenatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ini merupakan meliputi penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 164 hingga 150 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk. Blastocyst adalah lapisan dalam sel yang berkembang selama periode germinal. Trophoblast ialah lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal. Sel-sel ini kemudian menyediakan gizi dan dukungan bagi embrio. Implantation adalah membelakatnya zigot ke dinding kandungan berlangsung sekitar 10 hari setelah pembuahan. Periode embrionik. Periode embrionis merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisahan sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak ketika zigot mendekati dinding rahim. Sel-sel membentuk 2 lapisan. Masa sel terbentuk disebut embrio. Embrio yang sudah terbentuk terdiri dari lapisan bagian sel inner. Ectoderm akan berkembang menjadi sistem saraf menerima sensor, misalnya telinga, hidung, mata, dan bagian kulit, misalnya rambut dan kuku. Sedangkan mesoderm akan berkembang menjadi sistem peredaran tulang, otot, sistem perkembangan kotoran badan, dan sistem reproduksi. Yang ketiga, periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 on. Janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya, membuka dan menutup kepalanya, wajah, di dahi, kelopak mata, hidung, dan dagu dapat dibedakan. Demikian pula lengan bagian atas, tangan, dan tungkai, serta alat kemaluan dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Pada akhir bulan keempat, janin telah tumbuh hingga 5,5 inci panjangnya dan beratnya sekitar 4 ons. Pada saat ini suatu percepatan pertumbuhan terjadi pada tubuh bagian bawah. Refleks prenatal semakin kuat. Gerakan-gerakan lengan dan kaki dapat dirasakan untuk pertama kalinya oleh ibunya. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Ada beberapa pengaruh prenatal yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Beberapa faktor tersebut meliputi: 1. Faktor lingkungan, yang A. Faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain: sinar röntgen dapat mempengaruhi tingkah laku, motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas belajar, diskriminatif, dan tingkah laku persetubuhan. Akibat penyinaraan memiliki hubungan dengan usia kehamilan dan banyak sedikitnya penyinaran pada satu pihak dengan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan. Makin banyak dosis penyinaran, makin buruk akibatnya. Pemakaian obat-obat penenang seperti softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Penelitian antara tahun 1959 sampai 1962 menemukan bahwa cacat yang disebabkan thalidomid terjadi antara hari ke-34 dan ke-50, jadi antara minggu ke-5 dan 7 usia kehamilan.
Usaha pengguguran kandungan dan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangan. Yang B, ketegangan emosional dapat mempengaruhi pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan saraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan dan kurang serta menunjukkan masalah-masalah makan. Menurut penelitian Storch 1957-1958 dalam Monks 1992 menemukan bahwa kegoncangan psikis dalam 2 bulan pertama dapat menyebabkan gangguan sentral, misalnya Mogelimus atau Down syndrome. Bila ketegangan psikis terjadi pada usia fetal, maka dapat terjadi sindrom nafsu terhambat, yakni sedikit aktivitas, sedikit spontanitas. Pada umumnya terjadi suatu tingkah laku apatis. C. Takhayul di Indonesia menjadi masalah, terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang dilahirkan. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya membunuh seekor ular, maka 70 anak yang akan dilahirkan kulitnya bersisik seperti ular. Selain itu, ibu hamil sering ngidam, misalnya menginginkan makanan yang aneh-aneh, buah-buah masam, buah-buah tertentu, mual-mual bila membau keringat atau rokok suami. Hal itu dapat ditergakan bahwa dalam diri ibu ada pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis bayi. Yang kedua, sikap ibu. Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Namun hasil penelitian Gisler di Jerman Timur dan Search et al. Di Amerika dalam Monks dan kawan-kawan 1992 menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak berubah mempunyai sikap yang positif terhadap anak yang sudah dilahirkan. Gessler dalam penelitian longitudinal menunjukkan bahwa ada perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yakni dari sikap positif ke negatif dan dari sikap negatif ke positif, dan sikap yang berubah-ubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang dilahirkan. D. Implikasi pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan agar bayi yang dilahirkan normal. Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidup. Harlock 1992. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan keabnormalan bayi yang dilahirkan yang disebabkan dari dalam kandungan. Selain seperti yang telah disebabkan Monks dan kawan-kawan di atas, ada beberapa faktor lagi yang menurut Kartini-Kartono 1981 antara lain: 1. Kekurangan nutrisi, infeksi dan luka-luka serta keracunan sewaktu dalam kandungan. Peristiwa tersebut dapat 71 menyebabkan keguguran abortus. Yang kedua, sewaktu ibu mengandung menderita penyakit kolera, tipus, malaria, tropika kronis, gondok pada waktu mengandung muda, sipilis, Geckbach, measles, TBC, sehingga ada pengaruh buruk pada janin fortus intrauterina. Bayi yang lahir mungkin akan menderita toksimia, yaitu peristiwa keracunan pada darah sehingga terjadi abnormalitas pada sistem saraf neuron. Yang ketiga, terjadi intoxication atau keracunan pada janin karena ibu sewaktu mengandung minum obat-obat penendang beracun thalidomid. Juga obat konspiratif anti hamil yang sangat kuat mengandung racun, namun obat tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif. Rangkuman. Kehidupan manusia secara biologis dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan spermatozoa. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam kandungan mulai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Masa kehamilan merupakan masa penting karena dalam kehamilan terjadi beberapa dikelompokkan menjadi 3 bagian Harlock, yakni 1. Periode zigot berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio berlangsung hingga akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. 3. Periode janin berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Monks dan kawan 1992 membagi periode prenatal menjadi 1. Fase germinal waktu 2 minggu pertama. 2. Fase embryal waktu 6 sampai minggu berikutnya. 3. Fase fetal mulai minggu ke-8 sampai saat ini dilahirkan. Implikasi dalam bidang pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya secara kehamilan. Selama kehamilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.